Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman komunikasi 2020, senang rasanya ketemu walaupun cuma di daring. Mohon maaf sekali, kita harus bertatap muka pada kesempatan ini, pertemuan pertama padahal teori komunikasi dengan menggunakan pembelajaran daring. Nah, kenalkan nama saya Ade Putranto, Prasetyo Wijarto Tunggali MA. Saya S1 di UMY, S2 di UGM, kemudian, apa namanya, tidak bercita-cita jadi dosen, tapi alhamdulillah rezekinya di situ. Bisa tahun 2016, jadi dosen kedua setelah pendiri prodi, gitu ya. Nah, selain di komunikasi, saya juga di biro admisi, itu di bagian promosi mahasiswa. Biasanya kalau teman-teman, eee, tahu, saya itu bagian promosi. Alhamdulillah tahun 2019 sudah menikah, gitu ya, jadi udah nggak jomblo lagi, anak satu namanya Alvaro. Itu aja mungkin, pengenalan dari saya, nomor handphone udah kalian tahu semua, kemudian hobi saya membaca buku komunikasi tentunya, manga, dan koleksi action figure Marvel, gitu ya. Saya addict dengan, pop culture seperti itu, yang alhamdulillah bisa menjadi bagian dari penelitian saya. Jadi concern saya di corporate communication dan juga di film. Jadi kalau nonton film sama saya biasanya jadi penelitian, gitu ya. Nah, mengenai kontak belajar, sudah saya share di WhatsApp, insyaallah. Kemudian hari ini, saya akan kasih sedikit materi yang sangat ringan tentang belajar teori komunikasi. Nah, for your information teman-teman, belajar teori komunikasi melalui daring bukan sesuatu hal yang mudah, jadi kita harus belajar bersama-sama, tolong bantu saya. Kemudian teman-teman juga, insya Allah bisa mengikuti dengan baik. Saya mencoba meramu bagaimana pembelajaran daring yang tepat, dan untuk mengawalinya, saya tidak mau pakai Zoom, tapi saya mau pakai YouTube dengan aplikasi dari Zoom. Ini saya rekam diri saya sendiri melalui Zoom, jadi kayak orang ngomong sendiri gitu ya. Nah, oleh karenanya teman-teman, mohon bersabar, tetap sehat, kemudian marilah kita mulai kuliah pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba share ya. Share screen, kemudian ini. Ya, semoga sudah terlihat oleh teman-teman. Oke, oke. Ya, jadi teman-teman, di pertemuan pertama ini bukannya saya ingin langsung memberikan materi, "Kok Pak Ade terlalu cepat sih?" dan segala macam, padahal baru pertemuan pertama, tidak. Yang ingin saya berikan adalah bahwa kalian harus tahu dulu betapa asiknya belajar teori, yang sebagian besar orang, bahkan mahasiswa, itu sangat-sangatlah abai untuk mempelajari teori, apalagi teori komunikasi. Nah, jadi welcome to Prodi Komunikasi, welcome to kelas Theory of Komunikasi pertemuan pertama di masa pandemi COVID-19. Kita mulai ya. Jadi, ini masih ringan, masih sangat-sangatlah seperti pengantar, tapi saya harus getol sekali memberikan ini kepada teman-teman. Kenapa? Karena saya yakin tidak mudah belajar teori di masa pandemi seperti ini, apalagi melalui daring. Oleh karenanya adalah kita harus tahu kenapa kita harus belajar teori. Everybody, semua orang, everybody, mahasiswa, teman-teman komunikasi angkatan 2020, itu bisa membuat teori.
gitu ya, bisa membuat teori. Karena apa? Karena ini merupakan gagasan orang. Jadi pendapat teman-teman teori itu. Ketika kamu berpendapat, bisa diartikan kamu berteori. Tunggu dulu, tapi ketika teman-teman mengklaim itu sebuah teori yang dimiliki oleh teman-teman berdasarkan gagasan, itu merupakan teori yang berdasarkan pada bagaimana teman-teman melihat sesuatu, atau bagaimana teman-teman mengalami sesuatu. Apa bedanya dengan teori-teori atau gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh para pakar? Bedanya adalah jika para pakar dia memakai proses yang ilmiah, kemudian observasi dari pengalaman tersebut dibuat secara sistematis, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi teman-teman bisa buat teori sebenarnya. Saya tidak pernah tahu teori kalian menggunakan handphone, karena ada teorinya masing-masing. Pertama, teman-teman ketika menggunakan handphone, apa dulu yang dilihat? Aplikasi WhatsApp kah? Aplikasi Facebook kah? Aplikasi Instagram kah? Tentunya tiap individu berbeda-beda. Namun namun nih ya, ada teori yang disematkan oleh para pakar, gagasan nih oleh pakar, dia itu mengobservasi secara sistematis. Rata-rata manusia itu membutuhkan berapa aplikasi media sosial dalam genggaman smartphone-nya. Muncullah pernyataan yang ilmiah. Kalau pernyataan teman-teman, itu bagaimana cara kerjanya saja. Makanya, ketika kalian belajar teori, patron pertama adalah, atau unsur pertama teori itu merupakan gagasan. Gitu ya. Gitu. Dan semua orang bisa membuat teori. Hanya saja yang membedakan adalah teori komunikasi, khususnya itu dibuat oleh pakar-pakar komunikasi yang semuanya itu dilakukan secara ilmiah, scientific, dan juga hasil dari observasi atau pengamatan secara sistematis atau terstruktur. Makanya teman-teman, ketika kalian belajar teori komunikasi itu merupakan panduan. Panduan untuk apa? Untuk memberikan keputusan dan melakukan sesuatu, to do something. Maksudnya bagaimana? Gini, secara sederhana, eee, teori untuk komunikasi dijelaskan melalui bagaimana cara kita mengucapkan salam terlebih dahulu ketika ingin mengawali sebuah percakapan, ya kan? Teorinya kan seperti itu tuh, gagasan, oke? Kemudian dia akan berubah menjadi panduan ketika teman-teman berada dalam suatu waktu dan lingkungan yang diharuskan untuk mengucapkan salam tersebut. Hanya saja, pada saat teman-teman di lingkungan tersebut, mohon maaf, teman-teman di lingkungan tersebut bertemu orang yang latar belakangnya berbeda-beda, yang sudah pasti bisa diasumsikan, ya, atau dilihat secara kasat mata memiliki agama yang berbeda-beda pula. Makanya teman-teman mengucapkan assalamualaikum atau salam sejahtera, atau yang paling umum adalah selamat siang, pagi, dan malam. Jadi, teori ini merupakan gagasan setelah seseorang atau pakar atau ahli itu mengalami sesuatu, dari suatu kejadian tentunya. Kemudian dia membuat gagasan atau teori tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang jelas, mengapa kita harus belajar teori? Karena teori itu merupakan panduan untuk melakukan sesuatu.
Kalau kalian mau naik motor, ada panduannya. Kalau kalian bawa mobil, ada panduannya. Mau minum pun, ada panduannya. Nah, pernah seorang mahasiswa itu tanya kepada saya, "Bagaimana dengan hadisat dan sunnah Rasul?" Itu teori menurut saya, karena dia lahir dari peristiwa, ya, peristiwa, dan dia dijaga sedemikian rupa hingga menjadi hadis. Jadi riwayat, pemegang hadis itu bukan orang-orang yang sembarangan, dia orang-orang yang dipercaya, tidak pernah berbohong, kemudian tidak pernah ingkar janji dan sebagainya, dan lahirlah kemudian hadis yang menjadi panduan untuk to do something. Itu ya teman-teman ya. Jadi clear ya. Ini pemahaman teori atau pengertian teori. Jadi teori itu dibentuk dari gagasan yang nantinya menjadi panduan. Kalau kalian tidak berteori, maka tatanan hidup teman-teman itu tidak tidak teratur. Karena semua dalam kehidupan ini ada teori. Nah, mungkin sudah dijelaskan oleh mata kuliah pengantar ilmu komunikasi kalau tidak salah. Nah, ini teori komunikasi. Jadi, inilah yang paling sederhana dari sebuah proses komunikasi. Jadi bukan hanya, kita mengirimkan pesan, tapi ada feedback atau umpan balik. Yang selanjutnya sender disebut sebagai seorang komunikator, dan receiver disebut sebagai seorang komunikan. Nah, kita sepakati dulu bersama sampai sini. Tadi teori ada gagasan dari sebuah pengalaman yang kemudian menjadi panduan untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan keputusan atas suatu tindakan dan sebagainya, itu teori. Kemudian kita sepakati hal yang kedua, bahwa komunikasi merupakan proses. Is proses. Kenapa proses? Lihat arah muter, ya, kayak akang gendang ya, gitu. Jadi ada pesan yang disampaikan, kemudian ada umpan baliknya. Oleh karenanya, eee, ketika kita, bilang bahwa komunikasi adalah proses, clear bahwa ada pesan yang disampaikan, ada umpan balik yang ingin didapatkan, atau feedback. Dari sender, komunikator, dan receiver, komunikan. Itu ya, 2 hal. Jadi teori itu untuk to do something yang merupakan gagasan tadi itu, kemudian komunikasi adalah proses. Mohon diingat teman-teman, jangan sampai lupa. Lalu, kita sudah masuk salah satu, bagan yang saya lihatkan bahwa ada istilah-istilah dalam communication ketika dia dianggap sebagai proses, perspektifnya melalui West dan Turner itu adalah pakar-pakarnya komunikasi, salah satu pakarnya. Di sini saya coba menunjukkan bahwa komunikasi itu dibentuk ketika dia sebuah proses ya, dibentuk oleh 5 hal. Pertama adalah sosial, yaitu hubungan antar manusia di dalamnya. Lingkungan, lebih dekat dengan budaya, jadi ketika budaya Jawa dan Sunda, kemudian Jawa dan Sulawesi, Jawa dan Papua, lingkungannya sangat berbeda, maka komunikasinya pun berbeda. Dari segi bahasa atau verbal maupun nonverbal. Kemudian itu juga yang membentuk proses komunikasi, makna gini, ya kan? Kemudian makna gini, geleng-geleng kepala. Tiap budaya atau tiap gestur yang nonverbal itu makna pula yang berbeda. Kemudian simbol. Nah, bedanya makna dan simbol ini kalau saya boleh bilang bahwa makna itu terletak di komunikan, simbol itu terletak di komunikator. Jadi makna itu lebih terletak di bagaimana penerima pesan itu memaknai sesuatu, kalau simbol itu simbol apa yang diberikan oleh sang komunikator tadi itu. Nah, simbol bisa jadi tadi nonverbal yang saya contohkan, saranghae, kemudian, dada, kemudian apa namanya,
gitu. Atau dengan kata-kata misalkan kata terserah yang sampai sekarang kita belum tahu juga artinya apa, atau kata P di chat, P, banyak banget, gitu. Itu simbol. Jadi, simbol sangat lekat dengan huruf, angka, dan sebagainya. Angka ramat misalkan sebagai 13, kemudian 666 misalkan, lalu ada simbol lagi yaitu bendera negara dan sebagainya, itu simbol, dan itu proses komunikasi. Nah, yang terakhir adalah proses. Nah, kenapa proses ini dipisahkan dari kata komunikasi? Karena proses inilah nanti yang akan membentuk teori-teori komunikasi di dalamnya. Jadi 5 istilah kunci komunikasi dalam reflective based dan tone ini berusaha untuk menggambarkan bahwa komunikasi itu dibentuk oleh 5 istilah itu. Gitu ya. Jadi dari lingkungan, makna, sosial, simbol, proses. Nah, apa kaitannya dengan teori komunikasi? Kita ke 3 pokok fungsi teori dulu, untuk menjelaskan apa kata base standar tadi. Jadi, teori itu fungsinya berbeda-beda. Kalau kalau ditelaah ya, di dipelajari lebih lanjut, sedalam-dalamnya dalam, kayaknya 3 fungsi di atas itu udah mengakomodasi beragam fungsi lainnya. Jadi fungsi teori itu banyak. Pertama, teori itu berfungsi untuk menjelaskan, explain something. Dalam hal ini adalah tadi itu, menjelaskan tentang prosesnya, menjelaskan tentang maknanya, menjelaskan tentang sosialnya. Kemudian ada predictable atau memprediksi. Teori ini berfungsi untuk memprediksi sesuatu. Sederhananya, apa yang terjadi ketika ketika nih ya, ketika teman-teman menyeberang jalan dengan berlari, padahal keadaan lalu lalang kendaraan sedang rame-ramenya. Predictable. Ada 2 kemungkinan pasti. Baik buruk, ya tidak, celaka, tidak celaka. Kemudian yang ketiga adalah mengontrol, controlling. Jadi, kenapa fungsi teori itu mengontrol? Karena ketika dia di luar dari apa yang dijelaskan, apa yang diprediksikan oleh teori, maka teori itu menjadi bias. Karena fungsinya adalah mengontrol sesuatu. Nah, apa yang dikontrol? Result-nya, dan juga prosesnya. 3 pokok fungsi teori ini ketika teman-teman mempelajari teori salah satu saja, itu pasti fungsinya. Kalau dia tidak menjelaskan, dia pasti memprediksi, dia pasti mengontrol. Ini 3 pokok fungsi teori. Makanya perlunya kita belajar teori adalah ada fungsinya, yaitu menjelaskan, mengontrol, dan memprediksi, gitu ya. Lalu teori, secara bahasa mungkin ini yang membuat kita agak, waduh panjang banget nih. Tapi saya bacakan. Jadi teori adalah seperangkat konstruk atau konsep. Konstruk itu apa namanya? Kayak bangunan. Jadi dari kata konstruktivisme. Jadi bagaimana cara berpikir yang terkonsep gitulah. Nah, kemudian ada istilah-istilah ilmiah lagi nih. Jadi teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjalankan dan meramalkan fenomena. Bingung nggak tuh? Jangan bingung ya. Ini banyak istilah-istilah akademis di sini. Ada definisi, proposisi, fenomena, sistematik, spesifikasi, antar variabel, terus menjelaskan dan meramalkan fenomena. Jadi, intinya adalah teori merupakan konsep untuk melihat dan menjelaskan fenomena secara sistematis. Titik.
Jadi, harapan saya ketika teman-teman melihat ini, jangan langsung dicatat semuanya teman-teman. Jadi teori itu kemudian kalian hafalkan. Cobalah teman-teman untuk membuat bahasanya sendiri, gitu ya. Karena pada dasarnya, ketika teman-teman belajar itu untuk menyederhanakan sesuatu. Ketika teman-teman tidak menyederhanakan itu, berarti teman-teman belum memahami hal itu. Paham ya? Jadi, teori itu adalah konsep. Konsep itu ya dari A sampai Z, ya, paparan nih. Bisa dia sebuah definisi atau proposisi tadi itu, fungsinya untuk melihat fenomena secara teratur atau sistemik atau sistematis dan berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Jadi, di sini teori itu adalah hal yang merupakan sebuah konsep untuk mendefinisikan fenomena tertentu, tentunya secara sistematis, hingga nantinya menjelaskan dan meramalkan fenomena. Fenomena secara sistematis itu maksudnya bagaimana? Adanya kekhususan hubungan antar dua unsur, dalam hal ini disebut sebagai variabel X dan variabel Y. Kalau kalian dulu belajar belajar biologi, ada kromosom X ketemu kromosom Y, jadinya XY. It's a theory. Kenapa? Karena ada konsep di dalamnya, yaitu teori tentang kromosom. Konsep tentang kromosom, variabelnya X dan Y kalau ketemu, ya jadinya X dan Y. Itu untuk melihat fenomena. Nah, makanya nanti si guru biologi itu akan menjelaskan apa yang terjadi ketika fenomena X, Y itu bertemu. Magnet, positif ketemu positif, negatif ketemu positif, kemudian negatif ketemu negatif. Ada yang saling terikat, ada yang saling menolak. Jadi ada teorinya, ketika magnet positif dengan magnet positif, maka yang akan terjadi adalah daya tolak misalkan. Karena bla 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 bla. Itulah melihat fenomena yang nanti akan menjelaskan dan meramalkan fenomena itu. Makanya teman-teman, ada cerita menarik dari novelnya terinspirasi dari Newton Scott tentang The Rotten Apple atau apel busuk. Ya, kalau kalian baca manga sering muncul di Conan sebenarnya, detektif Conan yang nggak tamat-tamat, yang kecil terus itu. Jadi si Rotten Apple ini adalah pengejawantahan dari teori gravitasinya Newton ya. Ketika dia lagi enak-enak di pohon, tiduran, baca buku dan sebagainya, kemudian apel itu jatuh. Tercenganglah si Newton lihat apple itu gitu. Mahal ya, gitu. Oh, bukan, itu handphone Apple ya. Ini apel. Apel itu kok bisa jatuh kenapa? Oh, ada daya gravitasi. Kemudian dia mendefinisikan itu sebagai gravitasi. Makanya nanti akan berguna. Kenapa kok manusia itu tidak bisa terbang? Karena ada gaya gravitasi. Itulah teori. Mudah kan? Lalu kita ke menu utama. Pengantar dari hari ini adalah apa itu teori komunikasi? Sama dengan pengertian teori tadi, tapi di sini adanya kata-kata bahwa himpunan konsep, pertama, memiliki hubungan kasualitas sama dengan hubungan variabel X, jadi hubungan antar variabel, kemudian menjelaskan atau memprediksi fenomena komunikasi. Apa yang dimaksud dengan fenomena komunikasi? Balik ke slide tadi yang awal. Ada komunikator, ada pesan, ada komunikan, dan ada umpan balik. Jadi prediksi fenomena komunikasi adalah ketika
Saya selaku di sini kita dosen, tapi di luar kita kolega gitu ya. Eee, Dosen sedang memberikan materi teori komunikasi kepada teman-teman, harapannya teman-teman ada feedback-nya nih, tapi fenomenanya adalah daring. Nah, ketika fenomena daring tersebut, maka feedback-nya istimewa. Itu yang nanti akan saya jelaskan. Jadi, pemahamannya adalah teori komunikasi himpunan konsep tadi itu, yang nantinya itu bisa melihat fenomena dan memprediksi fenomena itu akan ke arah mana atau akan terjadi apa. Itulah teori komunikasi. Makanya teman-teman, saya tekankan dari awal bahwasannya teman-teman harus hafal di luar kepala tentang Laswellian. Jadi Laswell formula ini adalah salah satu tokoh juga, tadi ada Westerner, sekarang ada Harold Laswell, di Laswell, atau biasa disebut Laswellian. Teorinya sederhana, who says what in which channel to whom with what effect. Ya, who says what in which channel to whom with what effect. Itu teorinya. Siapa bilang apa, menggunakan saluran apa, pada siapa, dan apa efeknya. Harus hafal di luar kepala lah ya. Ini teori pertama yang dari 2016 selalu saya baca. Gitu ya. Who says what in which channel to whom with what effect. Bagus ya, ini gambarnya. Jadi dia menjelaskan ketika who says what in which channel to whom with what effect, siapa bilang apa, menggunakan saluran apa, kepada siapa, menggunakan efek apa. Inilah yang disebut sebagai teori komunikasi yang menjabarkan fenomena komunikasi ketika ada 5 unsur di dalamnya. Makanya teman-teman, yang di atas itu, yang who says what in which channel to whom with what effect, dalam buku-buku itu selalu dinyatakan seperti itu. Yang di bawah, komunikator, message, medium, receiver, effect itu adalah unsur-unsur yang membangun teori tersebut. Jadi hubungan variabelnya tuh ada di sini. Oh, ada yang menyampaikan pesan namanya komunikator. Oh, pesannya ada toh yang disampaikan. Oh, ada salurannya atau mediumnya. Medium loh ya, bukan media. Medium, saluran. Kemudian ada penerimanya, kemudian apa efeknya. Nah, gitu. Jadi, teori itu ketika dibuat seperti ini, saya harap akan terlihat menarik teman-teman, karena inilah merupakan model dari teori Laswellian. Makanya adanya komunikator, message, medium, receiver, effect itu dibentuk sedemikian rupa untuk memahami. Pesannya adalah I love you. Saya menyatakan kepada teman-teman, I love you, gitu kan, komunikator bilang. Pesannya, saya komunikatornya. Mediumnya apa? Mulut, ya, mulut yang terbroadcast melalui Zoom ini. Receiver-nya jelas teman-teman. Efeknya apa? Efeknya nanti ada yang bilang I love you too, ada yang bilang emoticon, ada yang tidak merespon, bahkan kalau yang cowok nanti bilang geli dan sebagainya, itu adalah efek. Gitu ya, just kidding for example today, gitu ya. Jadi, teman-teman, di sini kita melihat bahwa teori itu dibantu yang namanya model. Modelnya itu yang gambar ini loh. Makanya, teman-teman, saat kamu belajar teori komunikasi, kamu juga mempelajari tentang model komunikasi. Gitu ya. Model komunikasi apa, Pak? Kayak modelnya video klipnya Rizky Febian sama Anya Geraldine gitu. Bukan seperti itu. Model di sini itu seperti layaknya yang diucapkan Dora berulang-ulang. Dora the Explorer ya.
sekarang sudah beranjak dewasa tentunya, karena udah ada film live action-nya. Jadi, model komunikasi di sini adalah map atau peta yang menjelaskan teori tersebut. Itulah model komunikasi. Model komunikasi Laswell itu pasti ada komunikatornya, ada message-nya, ada medium-nya, ada receiver-nya, ada efek. Lah, Pak, emangnya model komunikasi ada berapa? Menurut buku ada 126 model komunikasi, teman-teman, yang semuanya menjelaskan tentang proses komunikasi. Bahkan, setelah formula ini hadir, ada juga teori komunikasi yang modelnya dijelaskan oleh algoritma matematika, gitu ya. Jadi justru komunikasi itu lahirnya bukan dari pakar-pakar yang berkecimpung di komunikasi itu sendiri, tapi dari pakar matematika. Nah, itu nanti kalian cari, oh siapa nih pakar matematika? Kenapa kok bisa itu? Sederhana, dia melihat modus seberapa sering efek itu keluar ketika pesan itu disampaikan. Buahnya adalah teori-teori tentang advertising atau periklanan. Nah, itu nanti. Setelah melihat model Laswell, kemudian tadi melihat yang di sebelumnya itu juga sebuah model komunikasi, ya yang di slide ada, apa, message dan feedback-nya muter tadi itu juga sebuah model komunikasi. Jadi intinya adalah ketika belajar teori, teman-teman juga bisa belajar model, kenapa? Karena model itu yang menjelaskan teori, seperti peta atau map. Nah, coba perhatikan model komunikasi berikut. Jadi jangan bingung ya maksud saya. Jadi teori itu biasanya adalah gagasan tadi itu, tapi kalau model itu membantu teman-teman untuk memahami teori itu menggunakan model. Makanya dia disebut model karena dia uh, explain something setelah teori itu disampaikan, gitu ya. Jadi untuk mempermudah. Makanya lebih tepatnya adalah peta jalan atau bagaimana teori itu bekerja, gitu ya. Oh, kalau Laswell, who says what in which channel, in what effect itu ada komunikatornya, ada pesannya. Nah, itulah yang disebut model komunikasi. Sekarang, kita memperhatikan model komunikasi berikut. Ini, saya bikin hitam, kemudian di tengah adalah ada Twitter, ada Pinterest, apa nih? Facebook, YouTube, dan sebagainya, yang mau tidak mau sekarang kita sedang melakukan. Pertanyaan saya sederhana, mana komunikator, mana komunikan? Oh, panahnya dari kanan ke kiri, Pak. Dari kiri ke kanan. Yang jelas bahwa yang sebelah kiri adalah komunikator, yang sebelah kanan adalah komunikan. Bisa? Bisa dikatakan seperti itu. Tapi maksud dari model komunikasi ini, ketika teman-teman melihat model seperti ini, bahwa bahwa nih ya, teori komunikasi terus berkembang seiring berkembangnya media yang digunakan, bukan medium, media yang digunakan. Dulu surat, yang kalau kita ingin surat-suratan kepada orang tua, dear bapak dan ibu, anakmu di perantauan sedang berjuang sarjana dan sebagainya, itu sampainya berhari-hari. Sekarang chat, mama minta pulsa. Jadi kalian masuk di jurusan yang dinamis, teman-teman. Kenapa? Karena kalian mempelajari teori komunikasi yang berubah-ubah. Bisa jadi suatu ketika kita menemukan bahwa tidak adanya komunikator dan komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Everybody can be communicator, not komunikan. Itu nanti ada teorinya jelasnya. Kalau nggak salah komunikasi 2 tahap. Jadi si komunikan itu bisa berubah menjadi komunikator. Nah, itulah teman-teman. Makanya belajar teori komunikasi itu untuk pengantar hari ini bahwasannya teman-teman sekarang itu kan mau jadi calon sarjana ilmu komunikasi. Lepaslah alma mater SMA, kenanglah itu dalam
masa kejayaannya teman-teman pada waktu Putih Abu, saya juga kangen masa-masa itu dan, eee, teman-teman juga sudah pada sukses, dan kalian adalah fresh graduate dari SMA menuju mahasiswa yang tadinya siswa SMA menjadi mahasiswa mahalnya siswa gitu loh. Dianggap agen perubahan, dianggap juga siswa yang serba mahal, serba tahu. Makanya dalam ilmu komunikasi, pertama yang dibutuhkan keterampilannya adalah teliti dan perhatian yang kuat terhadap detail. Mungkin kalau boleh kasih contoh, gini-gini saya pengagum berat WhatsApp-nya teman-teman loh. Jadi ketika saya scrolling gitu, wow, semuanya pada, status Omnibus Law, kemudian gagalkan RUU Cipta Kerja dan sebagainya. Saya rasa itu adalah bentuk dari ketelitian dan perhatian yang kuat. Tapi mendetail atau tidak, itu teman-teman yang tentukan sendiri. Ada rasa ingin tahu, bukan hanya menjadi seorang follower, tapi menjadi influencer, teman-teman. Kenapa? Karena keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang yang belajar dari ilmu komunikasi itu adalah rasa ingin tahu. Contohnya ya, eee, ketika teman-teman membuat film, pernah nggak berpikir tuh ya, pernah nggak berpikir, kenapa film-film barat itu kebanyakan sci-fi, Marvel, jadi semuanya fiksi, tapi ada scientific-nya. Kenapa? Saya ambil contoh satu film, mungkin yang cowok-cowok tahu banget, tapi yang cewek-cewek saya harap tahu. Transformer tahu ya? Transformer itu adalah Autobots dan Decepticon yang dia itu robot yang berubah jadi mobil, ya, mobil bisa berubah jadi robot. Tapi menariknya adalah dalam film itu banyak sekali armada militer Amerika Serikat. Tempat, film itu diteliti. Nah, rasa ingin tahu saya tergelitik, jangan-jangan ini film pamer tentang angkatan bersenjatanya Amerika yang dikdaya, sampai dia punya, peralatan A, B, C, sampai D dan alutista yang bagus. Nah, rasa ingin tahu Indonesia Indonesia itu kenapa kok yang laku film-film horor ya? Nah, gitu-gitulah. Kemudian komunikasi dan interpersonal. Ya, jadi teman-teman sangat sulit loh presentasi di depan laptop. Curhat ya. Jadi banyak diskusi dengan teman-teman dosen yang lainnya, bagaimana cara presentasi agar teman-teman itu tidak bosan, tidak garing, kuliah daring. Tentunya saya membutuhkan feedback dari teman-teman, teman-teman juga membutuhkan, eee, pengalaman yang saya miliki gitu loh. Jadi cara berkomunikasi teman-teman juga dituntut untuk dirubah, bahkan harus berani tampil di depan kamera. Lalu kemudian interpersonal itu maksudnya adalah komunikasi dengan orang lain, komunikasi interpersonal. Jadi bagaimana teman-teman membangun citra diri teman-teman. Citra diri itu apa ya? Gampangannya gini, citra itu ya, eee teman-teman lebih percaya mana ketika saya pribadi bilang bahwa saya orang yang baik dan kemudian dari teman kalian, salah satu teman kalian yang bukan anak BPA saya bilang bahwa Pak Ade itu baik. Itu citra. Jadi komunikasi dan interpersonal itu penting dalam dunia komunikasi. Terakhir, jiwa analisa dan kreativitas. Jiwa analisa itu adalah, eee, sosok mahasiswa yang benar-benar ingin dan selalu ingin menganalisis permasalahan atau fenomena. Jadi tidak hanya sekedar membuat status, tapi dia menganalisis. Tidak hanya membuat konten, tapi dia juga menganalisis konten ini bakal viral atau tidak. Konten ini bakal
bakal ada statement "Don't make stupid people famous" atau tidak, gitu-gitulah. Kemudian kreativitas, ini mutlak bahwa teman-teman sekarang sedang hype dalam tanda kutip, jadi mahasiswa komunikasi prodi Unisa, jadi mahasiswa ilmu komunikasinya Unisa, kemudian dituntut kreatif. Yang Bapak lakukan kali ini adalah kreatif. Kenapa? Karena sebelumnya saya menganalisis dari salah satu teman kalian, mohon maaf ya, saya tanya kuliahnya pakai apa aja. Nah, saya juga minta feedback dari teman-teman, bagaimana kuliah daring yang efektif menurut teman-teman, gitu ya. Jadi kita saling bantu. Oke. Oh, ini penelitian yang saya lakukan, jadi keterampilan yang dibutuhkan menjadi mahasiswa atau belajar ilmu komunikasi itu setidaknya ada 4 ini. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu tentang teori, kemudian prinsipnya bahwa komunikasi itu adalah who says what in which channel, what the effect, dan sudah saya kenalkan dua model setidaknya tadi, yaitu modelnya Laswell, kemudian ada model yang paling sederhana dari komunikasi, yang muter tadi itu. Nah, di e-learning jam nanti, setelah kalian menonton presentasi saya ini, saya harap teman-teman buka e-learning yang nanti akan kita bahas di grup kelas kita, teori komunikasi. Di e-learning itu saya minta teman-teman mencari model komunikasi, boleh sama, nggak masalah, tapi setidaknya ada 126 model dan 126 teori kurang lebih komunikasi. Carinya di mana, Pak? Boleh surfing di internet, asalkan ada sumbernya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman boleh cari itu di buku, jurnal, kemudian di, artikel-artikel blog, asal menyantumkan sumbernya, dan model itu kalian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Paham ya? Kalau lebih bagus lagi, berikan contoh penerapan model atau teori itu. Banyak model, ada Wibrus-Krem nanti kalian temukan, ada Shannon and Weaver, kemudian ada spiral kesunyian, dan sebagainya, gitu. Memang sengaja tidak akan saya, keluarkan di sini, tapi saya ingin lihat bagaimana caranya bisa membaca model. Walaupun ekspektasi saya sangat-sangatlah besar ya, tapi saya pikir teman-teman bisa melakukan yang terbaik. Dan, sekali lagi, ketika teman-teman sudah membuat analisis dari model tersebut, maka itu termasuk nilai dari tugas pada pertemuan pertama. Nah, boleh tanya deh ke angkatan-angkatan di atas kalian, kalau Pak Ade udah ngasih tugas gimana? Gitu ya. Jadi, kenapa saya kasih diskusi dan penugasan di platform e-learning, harapannya teman-teman mengakses e-learning, kemudian nanti kalian juga ada tambahan materi di sana, tidak hanya dari presentasi saya, lalu teman-teman juga nanti bisa menerapkan, oh, kalau baca model komunikasi itu, ini loh, dengan bahasa sendiri ya, seperti tadi saya jelaskan bagaimana membahasakan teori, istilah, dan sebagainya. Nah, I hope can you do it. That. Itu saja dari saya. Jangan pernah lelah untuk mengejar ilmu, karena percayalah, ilmu itu merupakan investasi sampai teman-teman nanti ada di liang lahat. Kenapa? Karena dia tidak akan tergerus oleh waktu, justru akan menjaga. Bukan kamu yang dijaga, gitu ya. Oke teman-teman, itu saja pada pertemuan kali ini, teori komunikasi pertemuan pertama. Terima kasih sekali, salam kenal dari saya.
Salam e-commerce juga dari saya, kemudian mohon maaf ketika seperti ini. Chat aja nanti ketika ketika ada kesulitan, tidak masalah karena, eee, tugas saya adalah membimbing teman-teman. Lalu Jogja lagi dingin, jadi tolong jaga kesehatan gitu ya. Salam hormat saya kepada orang tua, wali, teman-teman, dimanapun teman-teman berada, sehat selalu, kemudian jujur dalam hati saya pandemi ini ya segera berakhir, amin, dan saya bisa bertatap muka dengan teman-teman, kita seru-seruan bareng di komunikasi Unesa, gitu ya. Thank you very much, saya tutup dulu, saya stop share. Oke, sekian dari saya, kita akhiri dengan bacaan alhamdalillah, alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ya.